Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu Mau'idhah Hasanah atau nasihat-nasihat yang baik yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Fauzi sekaligus memimpin doa. Kepada Ustadz Ahmad Fauzi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun rahimani rahimakumullah. Yang saya hormati Bapak Haji Agung Wicaksono Hafidhullah Ta'ala, semoga Allah menjaga beliaunya, selalu menjaga istiqomahnya, dan selalu menjaga keluarga-keluarganya dalam kebaikan. Pada Bapak Ustadz Samiono Hafidhullah Ta'ala, semoga beliau selalu dijaga kesehatan beliau, selalu jaga ilmu-ilmu beliau, sehingga Ustadz Samiono dengan mengemban tugas amanah menjadi mudir Mahadratul Quran ini senantiasa bisa menjadi amal jariah beliau. Pada para asatidzah, para ustadz-ustadz yang telah membimbing para santri di Mahadratul Quran, semoga Bapak para asatidz semuanya diberikan lindungan oleh Allah SWT, ilmunya selalu dijaga dan selalu niatnya, ikhlasnya selalu dijaga oleh Allah SWT, sehingga ilmunya bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi anak didiknya. Dan kepada para pengurus AFKO, direksi maupun dari pihak manajemen, semoga selalu senantiasa dijaga oleh Allah SWT. Bapak Ibu wali santri yang semoga dirahmati oleh Allah dan para undangan yang lainnya, hari ini hari yang sangat bahagia. Hari ini Bapak Ibu wali santri melihat anak-anak Bapak yang sudah menghatamkan, yang sudah selesai menyelesaikan tugas pendidikannya, mengemban amanat menjadi hafidz, mengemban amanat di pundaknya menjadi hafidz Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah, tadi Ustadz Samiono Abdullah berterima kasih banyak dari sampai tukang bagi masak ya. Saya teringat hadis Rasulullah SAW, man dalla ala khairin falahu ajru mislu ams. Barang siapa yang membantu, yang menolong kebaikan, maka orang yang menolong kebaikan itu akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang mengerjakan kebaikan itu. Hadis ini Masya Allah, hadis ini benar-benar menjadi kesempatan kita bagi umat Islam, bagi kaum muslimin untuk semangat menolong dan membantu orang-orang yang akan melakukan kebaikan.
pengurus pondok, Ustadz Samiono Abdullah, para asatid, para ibu dapur, kemudian para satpam, semuanya akan mendapatkan kebaikan pahala yang sama dilakukan oleh anak-anak sekalian. Ketika anak-anak itu membaca Al-Quran, ketika anak-anak itu sholat, ketika anak-anak itu berbuat baik, maka Pak Samiono, Ustadz Samiono, kemudian ibu dapur, kemudian para satpam yang ada di pondok ini, semuanya kebagian pahala dari anak-anak yang menghafal Al-Quran. Masya Allah. Apalagi Bapak Haji Agung Wicaksono selaku donatur, dan termasuk tidak hanya Pak Agung saja, tapi orang-orang yang di pengurus AFKO juga mendapatkan pahala juga dari bacaan anak-anak, dari sholatnya anak-anak, dari puasanya anak-anak. Masya Allah. Hadis ini para berjamaah sekalian, luar biasa. Kesempatan kita sebagai umat Islam untuk membantu, untuk menolong orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka Ustadz Samiono Abdillah dan para pengurus yang lainnya yang ada di pondok ini, jangan bersedih hati, jangan susah, semangat bahwa Bapak Ibu jalan investasi. Ini adalah investasi kita nanti di akhirat. Meskipun mereka sudah lulus, mereka pun sudah keluar dari pondok pesantren ini, ketika mereka masih tetap menghafal Al-Quran, mereka tetap sholat di rumahnya, mereka tetap melakukan kebaikan dengan orang tuanya, panjenengan semua mendapatkan pahala terus yang mengalir sampai yaumul akhirah. Masya Allah. Luar biasa. Kebaikan-kebaikan yang mudah kita raih, tapi kadangkala mereka tidak tahu. Kadangkala kita nggak tahu bahwa itu adalah kebaikan yang harus kita bersungguh-sungguh mendapatkannya. Maka para jamaah sekalian, para orang tua, para pengurus pondok pesantren, dari mulai yang menjadi satpam, dari mulai yang tukang bersih, dari mulai yang bagian dapur, bersemangatlah untuk mengurus pondok pesantren, karena amal jariyah yang akan dirasakan itu kita butuhkan nanti kelak di yaumul akhirah. Kemudian yang kedua, untuk anak-anakku yang sudah wisuda, untuk anak-anakku yang sudah wisuda, yang sudah menghatamkan Al-Quran, yang sudah hafid Al-Quran, belum selesai kalian untuk belajar. Masih lama, masih panjang waktu Anda, masih panjang waktu kalian. Para ulama salaf ketika selesai menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya, mereka menyelesaikan pelajaran adab, pelajaran akhlak. Karena apa para jamaah sekalian, anak-anakku? Kalian punya hafalan Al-Qur'an yang banyak, tapi tidak punya akhlak, tidak ngerti adab, maka ilmu itu tidak ada gunanya. Al-Quran itu tidak ada gunanya. Maka setelah ini anak-anakku sekalian, pelajarilah adab dan akhlak. Pelajarilah adab pada orang tua terutama. Pelajarilah adab dan akhlak pada tetangga kalian. Pelajarilah adab dan akhlak pada teman kalian. Insya Allah ketika kalian sudah mempelajari adab dan akhlak itu, akan menjadi anak-anak yang berakhlak dan beradab. Anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati Allah, pesan saya yang kedua, jangan putus asa, jangan merasa cukup, dengan Anda, dengan kalian mempunyai hafalan yang banyak. Pelajarilah ilmu-ilmu yang lainnya. Saya kemarin membaca buku tentang kedahsyatannya orang-orang yang membaca Al-Quran. Anak-anak yang di otaknya itu sudah tertanam Al-Quran, itu kecerdasannya melebihi anak-anak yang tidak pernah membaca Al-Quran. Luar biasa. Sampai-sampai sekarang kesadaran pemerintah memberikan kesempatan anak-anak yang 30 juz hafalnya
itu dengan diterima di kedokteran tanpa tes, diterima di fakultas-fakultas yang favorit tanpa tes. Karena apa? Mereka tahu kecerdasan anak-anak yang hafal Al-Quran itu Masya Allah luar biasa banyak, luar biasa. Maka anak-anakku sekalian, pelajarilah ilmu-ilmu yang lainnya. Pelajarilah ilmu-ilmu selain Al-Quran, ilmu matematika. Karena kemarin ada anak yang sudah hafal Al-Quran, tapi ketika dites matematika dia nggak bisa. Jadi sangat lucu. Makanya anak-anakku sekalian, pelajarilah ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian anak-anakku sekalian, yang ketiga, pesan saya yang ketiga pada kalian, baktilah pada orang tua itu, tawadhu kepada orang tua. Karena orang tua kalian adalah jembatan kalian bisa masuk surga. Orang tua kalian adalah pintu surga yang terbuka luas di dunia ini. Ketika kalian bisa taat pada orang tua, ketika kalian bisa memanfaatkan kebaikan pada orang tua, maka pintu surga itu akan terbuka luas untuk kalian. Maka yang ketiga, anak-anakku sekalian, berbaktilah kepada orang tua. Bapak Ibu sekalian yang rahmatullah, saya teringat hadis Rasulullah SAW. Kelak kita nanti di akhirat akan diberikan 5 pertanyaan. Semua manusia, semua hamba Allah Subhanahu wa taala ini akan dihadapkan oleh Allah dengan 5 pertanyaan. La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah inda rabbih hatta yus'ala an khamsin. Manusia semuanya itu akan dihadapkan Allah SWT kelak di akhirat dengan diberi 5 pertanyaan. Hadis ini menjelaskan nanti para jamaah sekalian bahwa ketika kita hidup di dunia ini harus mempersiapkan jawaban pertanyaan ini. Kita harus menyiapkan jawaban dari 5 pertanyaan ini. Dan inilah 5 hal yang harus kita fokus, kita serius konsentrasi dalam melaksanakan 5 hal ini, sehingga nanti kelak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumul akhirah kita bisa menjawab 5 pertanyaan itu. Yang pertama, an umrihi bima afnahu, tentang umur kita. Tentang umur kita akan dipertanyakan oleh Allah SWT, untuk apa kita ini dihabiskan. Umur kita akan dihabiskan. Apakah untuk foya-foya, untuk senang-senang, untuk hanya kerja saja, tidak memberikan amal soleh? Itu akan dipertanyakan. Termasuk kita beraktivitas di pondok pesantren ini, termasuk kalian nyantri di pondok pesantren ini, termasuk pengurus-pengurus pondok pesantren ini, semuanya akan dipertanyakan oleh Allah SWT tentang umur kita, tentang waktu kita, akan dipertanyakan. Makanya Allah SWT sampai bersumpah dengan makhluknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, itu berarti makhluk itu betul-betul harus kita perhatikan. Ada apa? Kenapa sampai Allah bersumpah dengan makhluk itu? Wal asri, demi masa, demi waktu. Ini suatu hal yang tidak bisa diremehkan. Suatu hal yang harus kita perhatikan, masalah waktu kita. Jangan sampai semenit, sedetik pun waktu itu kita sia-siakan. Waktu itu kita buatkan untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka anak-anakku sekalian, para wali santri, para pengurus pondok, para donatur, dan semuanya yang terlibat di pondok pesantren ini, mari kita pikirkan waktu kita, umur kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai semenit dalam sehari ini itu kita luput dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, para jamaah sekalian, ini untuk anak-anakku yang masih remaja, yang akan menginjak pada pemuda. Wa an sababi fima abnahu. Nanti kalian, anak-anakku sekalian, akan ditanya tentang masa mudamu. Perhatikan, sampai Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan pertanyaan masalah masa muda. Ini dalam artian bahwa ketika masa muda kita itu ditaruhkan, menjadi taruhan. Ketika masa muda kita tidak baik, maka masa tua kita mungkin akan tidak baik. Kalau masa muda kita akan santai-santai, maka masa tua kita akan santai-santai. Jadi anak-anakku sekalian, diingat, kita akan ditanya tentang masa muda kita. Kita akan ditanya masa muda kita. Maka siapkanlah jawaban-jawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang masa muda kita. Kita gunakan untuk apa usia muda kita ini? Maka para jamaah sekalian, kita harus fokus. Ini terutama untuk orang tua wali santri. Mohon perhatikan masa muda anak-anak. Karena Masya Allah sekarang pergaulan. Kemarin saya sempat ngisi di anak-anak yang gelandangan, anak-anak yang pemabuk, yang sekarang istilahnya anak pang. Pakai Masya Allah, tatoan, tindian itu. Tapi mereka sudah tobat. Mereka sudah insaf. Mereka sudah betul-betul ingin sekali hijrah, memperbaiki dirinya. Ada yang hafal 1 juz 30, bukan juz 30 dia hafal. Ada yang hafal 2 juz. Kalau kalian mengetahui mereka di jalan, pasti ada pikiran miring. Wah, mereka anak nakal, mereka anak mungkin suka mabuk-mabukan. Iya dulu. Tapi ketika sudah hijrah, Masya Allah, semangat dia untuk berubah, semangat dia untuk menimba ilmu agama, Masya Allah, luar biasa. Ngalah-ngalahkan saya. Tahajudnya itu mungkin saya aja kalah, bahkan tiap hari. Maka anak-anakku sekalian, panjenengan sudah tidak pernah mengalami proses seperti mereka. Kalian semua tidak mengalami proses seperti mereka. Kalian sudah dari mulai lahir dididik oleh Islam. Orang tua kalian sudah paham dengan Islam. Kalian sudah agak besar dipondokkan pesantren. Maka seharusnya kalian lebih baik daripada mereka, lebih semangat daripada mereka, lebih giat dalam beribadah daripada mereka. Jadi anak-anakku sekalian, wa an sababi fima abnahu. Kita akan ditanya masa muda kita itu untuk apa? Masa muda kita untuk apa? Ketika Bapak Ibu sekalian, saya tanya 2 orang anak-anak itu. Ketika saya tanya, kenapa kamu kok sampai terjerumus dalam pergaulan seperti ini? Jawabannya apa? Karena teman. Semuanya satu, karena teman. Jadi dia ikut itu bukan karena yang pengaruh yang, tapi karena temannya.
Maka hadis Rasulullah SAW, kalau kalian ingin mengetahui agama seorang, maka lihatlah temannya. Maka kepada wali santri, bapak-bapak sekalian, bapak ibu sekalian, tolong perhatikan setelah anak-anak ini lulus dari pondok pesantren ini, perhatikan temannya. Dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia bermain. Apalagi sekarang Masya Allah, godaan itu tidak hanya pada teman. Teman yang paling akrab itu bisa merusak. Kenapa teman paling akrab? HP itu adalah teman akrab yang bisa merusak kalian dan yang bisa menyelamatkan kalian. Kalau itu HP itu bisa digunakan dengan sebaik-baiknya, dengan takwa kepada Allah, insya Allah itu bisa dibaik. Tapi kalau HP itu digunakan dengan kemaksiatan, dengan mudahnya, makanya Rasulullah SAW mengatakan surga dan neraka itu dekat. Bisa buka HP itu, kita gunakan HP itu dengan kebaikan dan ketakwaan bisa. HP itu kita gunakan dengan kemaksiatan bisa, dengan mudahnya. Maka Bapak Ibu sekalian, wali santri, kami berpesan, tolong jaga anak-anak itu jangan sampai terbiasa memakai HP. Dibatasi. Boleh memakai HP tapi dibatasi. Jangan sampai merasa saya sudah lepas dari pondok, sudah selesai dari pondok, bebas main HP, seharian main HP, akhirnya hafalannya hilang, sedikit demi sedikit hilang, tidak pernah murojaah, udah alamat dalam jangka waktu enggak sampai 6 bulan, enggak sampai 1 tahun, hafalan kalian akan sedikit demi sedikit akan hilang. Maka anakku sekalian, mau menjadi pemuda, perhatikan masa mudamu, gunakan masa muda kalian dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan masa muda kalian dengan mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya. Malik bin Dinar radhiyallahu an berpesan pada anaknya, fa innamas sababu fil khair. Sesungguhnya di masa muda itu adalah kebaikan. Fa innamas sababu fil khair. Di mana masa muda itu adalah tempat kebaikan. Dalam artian apa? Ketika kita mau menjadi baik, ketika kita mau menjadi anak yang soleh, itu di masa muda, bukan di masa tua. Kalau kita mau menjadi orang-orang yang baiklah, itu adalah masanya adalah masa muda. Masanya adalah masa remaja. Jadi jangan sampai terprovokasi dengan istilah cek nom isok sembarang kalir, cek nom saya harus bisa melakukan apapun saja, mencoba ini, mencoba ini, mencoba ini. Ya. Maka anakku sekalian, nanti kelak kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala masa muda kita. Masa remaja kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus bagi waktu masa muda kita. Kemudian yang ketiga, wan ilmi fi ma fa'alu, tentang ilmu yang sudah kita dapatkan, tentang ilmu yang pelajari, tentang ilmu yang sudah kita dengarkan dari para asatid, itu akan ditanyakan apakah sudah dikerjakan atau tidak, apakah sudah diamalkan atau tidak. Itu nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mendatangi majelis taklim, kita selalu tiap hari mendengarkan kajian-kajian lewat YouTube. Kita setiap hari dengan mudahnya mendapatkan ilmu-ilmu agama. Itu nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ilmu yang sudah kita dengarkan, ilmu yang sudah kita dapatkan, ilmu yang sudah kita pahami, apakah sudah dikerjakan atau belum. Masya Allah. Maka anakku sekalian, kalian sudah mendapatkan ilmu yang cukup banyak di Raudhatul Quran ini, yang sudah diberikan pelajaran tentang akidah, tentang akhlak, tentang ilmu Al-Quran, tentang ilmu hadis.
itu nanti akan dipertanyakan oleh Allah SWT. Ilmu tadi itu hanya sekedar menyelesaikan kurikulum saja, hanya sekedar Anda mencarikan ijazah tapi tidak pernah diamalkan, itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita para jamaah sekalian. Setelah kita mendapatkan ilmu-ilmu dari para asatid, setelah kita mendengarkan mungkin kajian di YouTube, kita mendengarkan kajian ketika sholat Jumat, kalau kita mampu segerakan kita mengamalkan ilmu itu, karena nanti para jamaah sekalian, ilmu itu akan menjadikan pertanyaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat para jamaah sekalian, wa an malihi aina yaktasabu, tentang harta kita, tentang rezeki kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah aina yaktasabu, dari mana kalian mendapatkan harta itu? Dari mana kalian mendapatkan rezeki itu? Dari mana kalian mendapatkan harta itu? Itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, para sahabat radhiyallahu ajmain, ketika dia bekerja, ketika dia mencarikan maisha, mereka berusaha menjaga bekerjanya itu agar supaya mendapatkan mais tidak sampai melanggar syariat, tidak sampai melanggar ketentuan-ketentuan agama. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang riba, melarang dengan usaha-usaha yang gharar, mereka jauhi. Sehingga apa? Harta yang didapatkan itu, rezeki yang didapatkan itu betul-betul halal, betul-betul halal dan baik, sehingga mendapatkan keberkahan-keberkahan yang cukup banyak. Bapak Ibu sekalian, para sahabat radhiyallahu ajmain, itu ada 5 sahabat yang kaya raya. Jadi anak-anakku sekalian, kalau kalian berdoanya itu, ya Allah, jadikanlah aku kaya yang berilmu. Ya Allah, karena aku sudah menghafal Al-Quran, jadikanlah aku kaya yang berilmu. Maka kalian ketika sudah menghafal Al-Quran, jadilah nanti pengusaha yang hafal Al-Quran, jadilah dokter yang menghafal Al-Quran, jadilah insinyur yang menghafal Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, ada 5 sahabat Rasulullah SAW yang tercatat dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Ada 5 sahabat Rasulullah yang kekayaannya itu luar biasa. Yang pertama adalah Abdurrahman bin Auf, sahabat yang paling kaya. Saya akan membuka, ada laman dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, itu memposting kekayaan para sahabat yang 5 ini. Yang pertama Abdurrahman bin Auf, kemudian Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalha bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awam. 5 sahabat ini ada 5 orang kaya ketika zaman Rasulullah SAW. Jadi para jemaah sekalian, di laman MUI, Majelis Ulama Indonesia, ini menyebutkan 5 sahabat yang terkaya. Ketika saya baca ini tercengang, Masya Allah, ternyata betul-betul kaya. Pada zaman masih belum modern, para sahabat ini sudah mengumpulkan kekayaannya yang sekarang itu menjadi luar biasa, orang kaya. Bayangkan Abdurrahman bin Auf di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah ini menjelaskan
kekayaan Abdurrahman bin Auf itu 3.200.000 dinar. Total kekayaan Abdurrahman bin Auf 3.200.000 dinar. Ini kalau dikuruskan, ini membuat artikel ini ketika 2013. Dikuruskan dengan rupiah, totalnya itu 6 triliun 212 miliar 188 juta rupiah. Masya Allah. 6 triliun kekayaannya Abdurrahman bin Auf. Data ini sumber sumber lain yang diambil dari beberapa kitab. Ini ditambah dengan ketika Abdurrahman bin Auf meninggal, itu ada 1.000 ekor unta, kemudian 100 ekor kuda, dan 3.000 ekor kambing. Jadi total kekayaannya Abdurrahman bin Auf itu sekitar 10 triliun 970 juta 50.400 rupiah. Masya Allah, 10 triliun Pak. Itu kalau bisa, kalau buat membangun pondok seberapa besarnya. Kemudian yang kedua, di ranking yang kedua, sahabat Rasulullah SAW yang kaya raya adalah Az-Zubair bin Awam. Nilai kekayaannya saat wafat itu 3 triliun 543 juta 724.800 rupiah. Jadi ini diambil dari kitab yang sama, yaitu kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Kemudian harta yang disisakan untuk warisan. Ini saya sampaikan seperti ini, biar anak-anak termotivasi untuk menjadi orang kaya. Orang kaya yang punya ilmu, orang kaya yang punya hafalan Al-Quran. Jadi orang kaya tidak hanya orang-orang yang mata sipit, orang-orang kaya yang tidak mengenal agama Islam, ya. Tapi orang kaya nanti kita 10 tahun yang akan datang atau 20 tahun yang akan datang, mereka-mereka yang dari Rodatul Quran ini yang insya Allah menjadi orang-orang kaya yang mempunyai hafalan Al-Quran, insya Allah. Zubair bin Awam ini memiliki kekayaan 3 triliun 543 dengan aset peninggalan beliau, yaitu 4 istri. Itu memiliki kekayaan 4.800 dirham. 4.800 dirham. Angka ini ketika diwariskan waktu itu sekitar 57 miliar 600 juta rupiah. Jadi setiap istri itu mendapatkan 57 miliar 600 juta rupiah. Jadi istri empatnya itu dikasih sebesar itu kekayaannya, Masya Allah. Kemudian di ranking yang ketiga kita terkenal adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan ini kekayaannya sekitar 2 triliun 532 miliar 942 juta 750 ribu rupiah. Bapak Ibu sekalian, ini belum kekayaan Utsman bin Affan, kekayaan Utsman bin Affan yang sampai sekarang itu bisa dirasakan. Kalau panjenengan ketika umroh, kemudian menetap di Madinah. Waktu di Madinah, jalan-jalan 5 kilo dari kota Madinah, nanti ada sumur atau mazroah. Mazroah itu kebun, ya, yang sampai sekarang itu ada.
sumur Bi'ru Ruman yang sekarang namanya Mazra'atu Utsman bin Affan. Itu sampai sekarang masih digunakan. Kurma-kurmanya itu Masya Allah, ketika Ramadan disedekahkan, ketika musim haji semacam ini itu disedekahkan. Begitu banyak kekayaan Utsman bin Affan yang bisa dirasakan. Kemudian ada hotel Ramada yang di ujung di daerah Markazi ya, di daerah Markazi, di ujung sebelah selatan itu ada hotel Ramada. Itu juga asetnya keluarga Utsman bin Affan. Yang itu hasil dari apa itu usaha hotel itu semuanya dikembalikan untuk Masjidil Haram. Jadi Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, dengan banyaknya para sahabat Rasulullah SAW yang kaya raya, kita harus termotivasi untuk menjadi orang yang kaya, yang berilmu, orang yang kaya, yang betul-betul paham dengan agama. Insya Allah, dengan kekayaan yang diamanahkan kepada orang-orang yang kaya, yang berilmu dan mengerti agama, itu akan digunakan dengan kebaikan dan kebaikan. Kemudian yang keempat, Thalhah bin Ubaidillah. Ini kekayaannya tidak sama dengan mereka sampai tidak triliunan, tapi 542 miliar. Ini kalau 542 miliar setaraf presiden, ya, presiden Indonesia. 542 miliar 100 juta 500 ribu rupiah. Nilai kekayaan aset yang ditinggali oleh Thalhah bin Ubaidillah. Kemudian yang terakhir Sa'ad bin Abi Waqqas yang meninggal di dataran Cina, ya, dataran Cina. Sa'ad bin Abi Waqqas ini memiliki kekayaan yang cukup luar biasa, 15 miliar 340 juta 750 ribu rupiah. Anak-anakku sekalian, ketika saya membaca ini, saya termotivasi betul. Mudah-mudahan dari anak-anak Raudhatul Quran, santri-santri Raudhatul Quran, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang kaya, orang-orang yang agnia, ya, tapi dia punya ilmu yang betul-betul paham dengan menjalankan syariat Islam. Sehingga dengan kekayaannya itu digunakan dengan kebaikan. Kekayaan itu digunakan untuk memperjuangkan Islam. Kekayaan itu digunakan untuk membantu saudara-saudara kita untuk penghafal Al-Quran yang lainnya, sehingga betul-betul bermanfaat betul kekayaannya. Maka ketika menghadap Allah SWT, pertanyaan tentang masalah harta itu, aina yaktasabu, dari mana harta itu digunakan, dari mana harta itu didapatkan, itu bisa kita jawab dengan lancar. Kita bisa menjawab dengan baik di hadapan Allah SWT. Kemudian yang terakhir, yaitu yang akan ditanyakan oleh Allah SWT adalah tentang masalah ayyunfikuha, yaitu harta itu dinafkahkan, harta itu digunakan untuk apa. Maka para jamaah sekalian, kalau kita berilmu, kalau kita mempunyai ilmu, dengan ilmu kita, maka harta itu saya yakin digunakan dengan amal soleh. Harta itu kita akan gunakan dengan kebaikan. Harta itu akan kita gunakan dengan menjalankan hak-haknya Allah. Kewajiban zakat kita tunaikan, kewajiban sedekah kita tunaikan. Itu para janda, kita itu anak-anak yang hafal Al-Quran. Itulah harta-harta kita yang akan kita tinggalkan. Itulah harta-harta kita yang kita akan bisa raih, yang bisa kita rasakan nanti kelak di akhirat. Maka anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kalian semuanya nanti bisa menjadikan orang-orang yang kaya seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Thalhah bin Ubaidillah, seperti Zubair bin Awam, seperti Utsman bin Affan, yang sampai sekarang bisa dirasakan kekayaannya, keberkahannya karena ilmu dan karena bimbingan Rasulullah SAW. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf
apabila dalam penyampaian saya ada kekhilafan dalam saya menyampaikan atau ada yang menyakiti hati para jamaah sekalian, saya mohon kerelaannya untuk dimaafkan. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن Hadirin yang kami hormati, alhamdulillah, seluruh rangkaian acara wisuda tahfidzul Quran Pondok Pesantren Rodotul Quran Jombang angkatan yang kedua tahun ajaran 2021-2022 hari Ahad tanggal 19 Juni 2022 telah selesai. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinn